warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri, dengan tema mengisi waktu luang dengan organisasi. Bersama saya, A. Imratul Azizah, dan tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya telah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Ilham Nursunan. Halo Kak Ilham, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Jadi di sini kan biasanya kalau hari libur seperti ini, Kak Ilham ini mengisi waktunya itu dengan apa kira-kira? Banyak sih kegiatan saya ya. Pasti ya berorganisasi lah ya. Terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang di situ pasti untuk mengembangkan diri saya, kayak gitu sih. Kayak gitu ya, Kak. Oke. Baik pemirsa KK Media, sedikit saya akan mengulas mengenai relasi. Relasi merupakan suatu hubungan yang erat kaitannya dengan dua unsur. Di kehidupan sehari-hari, biasanya relasi ini sangat dibutuhkan oleh beberapa orang untuk menambah wawasan dan relasi mereka dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun dalam politik, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relasi bersama narasumber kita. Nah, berbicara mengenai relasi itu, menurut Kak Ilham sendiri apa sih relasi itu? Oke, menurut saya ya, relasi. Secara umum biasanya orang itu memahami relasi itu kan hubungan, gitu kan. Nah, tapi kalau saya memahami bahwa relasi itu adalah ikatan. Jadi ketika ada ikatan, berarti ada hubungan timbal balik di situ kan. Tadi mengatakan di awal tadi mengatakan bahwa relasi itu adalah hubungan antara ada hubungan dari satu dan dua gitu kan. Pasti relasi itu terbentuk ketika terbentuknya satu atau dua orang maupun kelompok. Nah, berbicara di dalam organisasi juga, relasi itu penting, ya kan? Benar. Biasanya tuh kalau UKM organisasi di kampus itu pasti dia benefitnya itu mencari relasi atau mendapatkan relasi gitu. Nah, itu memang salah satu benefit yang saya inginkan gitu. Waktu saya ingin berorganisasi kayak gitu. Jadi relasi itu adalah hubungan yang saling menguntungkan. Gitu. Jadi menurut Kak Ilham itu relasi itu adalah hubungan yang saling menguntungkan gitu. Kalau benefitnya juga relasi itu tadi sendiri ya. Benefit dari relasi. Iya gitu. Oke. Kalau benefit dari relasi sangat banyak. Pasti kalau orang berpikir, apalagi di Indonesia nih, kita kan lulus. Ini mahasiswa kan. Kalau lulus pasti mencari relasi. Relasi itu untuk apa? Mungkin orang dalam. Nah, sebenarnya terminologis orang dalam itu kan jelek gitu kan. Kadang orang-orang mengatakan bahwa kamu punya orang dalam ya masuk jadi polisi. Kamu jadi pegawai ini ada orang dalam ya, ada orang dalam. Itu bukan orang dalam, tapi relasi sosial. Atau mungkin relasi politik lah. Kalau relasi politik kan berhubungan dengan kekuasaan kayak gitu kan. Tapi relasi itu memang semua orang nggak bisa hidup tanpa relasi. Kalaupun kita dulu belajar IPS kan manusia adalah makhluk sosial. Jadi secara naluriah manusia itu sebenarnya ingin mencari relasi. Relasi itu adalah orang gitu kan. Kita kan nggak bisa. Kita diwajibkan untuk mencari relasi. Kita diwajibkan untuk menikah, ya kan? Nah, sebenarnya relasi itu juga dimaknai sebagai kita kan mencintai itu juga relasi. Jadi semua itu berhubungan dari relasi. Berteman, bersahabat kan relasi, gitu kan? Jadi kalau relasi itu saling menguntungkan ya, bukan hanya kita saja yang mencari keuntungan, tapi orang lain juga mendapat keuntungan dari kita gitu ya. Sebenarnya gini, dari bahasa ini tuh kadang ada yang ini, wah nanti kamu datang ada butuhnya doang nih gitu kan. Kamu datang kok cuma pas ada butuhnya sih ke aku. Nah, padahal aku udah memberikan kamu itu banyak loh. Tapi kamu kok nggak memberikan aku feedback yang banyak juga gitu kan. Nah, ini nih masalah kalau di sini nih. Jadi sebenarnya semakin dewasa, ya pasti kita datang ketika membutuhkan kan. Bener banget. Kenapa kita harus berhubungan terus gitu ya kan? Ya mungkin komunikasi harus terjalin. Dalam komunikasi itu kan juga keuntungan. Jadi menguntungkan di sini dimaknai bukan materialistik ya, tapi juga waktu yang diberikan, gitu kan? Kita memberikan waktu pada dia, mendengarkan dia, curhat-curhatan dia, itu juga salah satu teknik membangun relasi gitu. Itu juga menguntungkan gitu. Iya. Baik Kak Ilham. Jadi biasanya kan dari tadi yang telah disebutkan gitu, pernah mengalami suka dukanya itu yang seperti apa gitu Kak? Dalam relasi.
suka duka banyak ya. Pasti ini sebenarnya nggak usah dengan kata-kata relasi, berhubungan dengan orang gitu kan. Iya. Nanti kalau berhubungan dengan orang pasti suka-sukanya banyak, ya kan? Sebenarnya gini, ketika kita memiliki dalam membuat relasi atau bagaimana kita ngebonding orang gitu kan, itu pasti ada tahapannya tuh. Kalau secara teoritis pasti ada inisiasi, eksplorasi dan sebagainya. Tapi secara menurut saya dalam proses berhubungan yang pertama sukanya pasti kita akan merasa gini, kalau karakter saya memang ekstrovert, jadi saya tidak bisa berdiam diri di kamar, itu nggak bisa saya. Nah, salah satu kesukaan saya bertemu dengan orang itu saya sudah merasa suka. Itu adalah keuntungan bagi diri saya. Saya charge energi saya dengan bertemu dengan orang. Itu adalah keuntungan bagi saya. Nah, sukanya di situ tuh. Salah satu sukanya. Banyak juga saya mendapatkan informasi terkait pendidikan, terkait politik, terkait apapun itu juga dari relasi. Informasi apapun lah, beasiswa, magang dan lain sebagainya dari relasi. Karena apa? Orang ketika sudah baik dengan kita gitu kan, pasti dia akan memprioritaskan. Ya kan? Jadi pasti akan memprioritaskan terlebih dahulu. Jadi aku dengan kamu nih dekat ini, pasti akan memprioritaskan kan, nggak mungkin yang lain, nggak mungkin lah, pasti yang lebih dulu kayak gitu. Dukanya pertama pasti ketika berrelasi ada konflik di dalam interaksi sosial, pasti ada konflik. Dan konflik itu konflik apa ya? Konflik itu pasti dan itu tidak bisa dihindari. Nah, di dalam konflik itu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu, akhirnya relasi itu semakin baik, sebenarnya gitu sih. Iya. Kalau Kak Ilham sendiri ini berapa organisasi yang diikuti gitu? Organisasi. Sekitar berapa gitu? Jadi sebenarnya gini, saya agak flashback cerita boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi ketika saya SD dulu, saya belum berorganisasi dan saya korban bullying nih. Wah, gitu. Nah, jadi saya bukan orang yang berani ngomong di depan, itu bukan. Saya itu penakut dulu. Karena saya pindah sekolah, saya tidak punya teman lah, didiskreditkan gitu lah kan, dibully dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dari situ saya muncul motivasi nih, bagaimana saya berubah gitu. Jadi ketika saya masuk SMP, kebetulan saya dekat dengan salah satu guru. Saya kelas 1 SMP sudah dicalonkan ketua OSIS. Di situ, prosesnya di situ. Saya ikut OSIS di Kabupaten Kediri dulu. OSIS SMP Kabupaten Kediri itu ada kayak coaching, semacam coaching lah, saya lupa dulu. Dari situ saya berubah. Dari situ saya menjadi seperti ini, terbentuk di organisasi. Dari situ saya cinta organisasi. SMP, SMA saya ikut OSIS, terus saya ikut berorganisasi. Waktu kuliah, saya punya planning gitu. Jadi planning saya semester 1, semester 2 itu saya harus mengikuti sebanyak-banyaknya organisasi. Saya dulu pernah punya julukan manusia 10 organisasi. Wow. Karena saking banyaknya saking gitu cintanya. Ya. Jadi saya itu saya punya planning memang. Saya kuliah itu harus punya planning. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai saya sekarang saya sedikit telat ya, belum masuk semester 9. Tapi saya punya planning. 1, 2 saya mengikuti semua organisasi. Karena saya kan merantau. Saya kan ke Jember ya. Saya merantau, di situ saya tidak punya teman, saya tidak punya relasi gitu barangnya. Saya sendiri di situ. Nah, bagaimana caranya saya tuh dulu berpikir, saya ingin di setiap fakultas tuh saya punya teman. Bagaimana apa? Berorganisasi. Ikut organisasi, komunitas. Saya dulu sekitar 10 organisasi atau komunitas. Banyak sekali gitu ya. Sekelas, saking cintanya cinta dengan organisasi gitu. Terus semester 3, 4 seenggaknya saya punya jabatan. Ya, saya punya jabatan. Kan biasanya kalau 1, 2 itu masih anggota lah. Masih maba juga kan masih, gitu. Jadi itu nama ibaratnya itu kayak magang di organisasi gitu kan. Masih anggota. Nah, setelah itu saya 3, 4 itu saya harus hanya punya jabatan, tapi saya belum memimpin. Nah, 5, 6 saya harus memimpin. Gitu. 7, 8 saya fokus pada studi saya kayak gitu. Banyak, kalaupun saya sekarang masih aktif juga sih. Gitu ya. Oke, dari banyaknya tadi yang telah dijelaskan oleh Kak Ilham nih, dari Kak Ilham sendiri ini banyak mengikuti organisasi gitu tadi ya. Nah, ini hobi apa sih yang menjadi Kak Ilham ini, yang menjadi hobi gitu? Hobi saya? Iya.
Hobi saya ngopi, Mbak. Ngopi gitu. Ya sebenarnya gini, ngopi itu ngobrol pintar. Anjay. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri itu hobinya memang dikatakan traveling atau enggak juga nggak tahu sih, karena saya suka main dan saya suka yang berbau-bau dengan kesenian memang. Jadi hobi saya juga deklamasi. Jadi baca puisi. Karena saya jiwa seni saya ada. Saya juga kebetulan juga pengurus dari paguyuban sih. Jadi pokoknya berhubungan dengan seni itu saya suka. Dan juga saya tidak betah untuk di rumah. Saya pasti main. Itu hobi saya. Jadi hobinya tuh mencari relasi dan channel yang banyak gitu. Ya itu sedikit keuntungan aja sih. Sebenarnya saya nggak niat seperti itu. Ya gitu ya. Kalau fungsi dan tujuannya relasi sendiri itu apa, Mas? Menurut saya, fungsi dan tujuan. Pertama, fungsi. Relasi berfungsi untuk apa sih? Pertama, mengembangkan diri kita. Ketika kita bertemu dengan orang, gitu kan, bertemu dengan banyak orang, relasi semua orang, kita belajar dari mereka, gitu kan? Kita belajar. Ini menurut saya pribadi loh ya. Kita belajar dari mereka, kita mendapatkan pola pikir, gitu. Bagaimana dia itu manajemen dirinya, gitu kan? Terus banyak lah. Yang pertama pasti kita belajar dari orang tersebut, dari relasi kita, gitu kan. Terus tujuannya apa? Menurut saya pribadi, tujuan dari relasi itu yang pasti adalah mendapatkan apa ya? Kan tadi saya katakan bahwa relasi itu hubungannya saling menguntungkan. Berarti apa? Sudah mendapatkan keuntungan itu kan? Ya salah satu belajar. Sebenarnya fungsi sama tujuan ini sedikit ini ya, beririsan gitu kan? Sedikit beririsan lah. Gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Ilham sendiri nih ada nggak tips dan strategi gitu biar bisa dapat kayak relasi atau gimana sih caranya kayak bersosialisasi gitu loh? Oke, pengen tahu tipsnya ya? Iya. Teknis banget nih berarti. Oke. Saya memaknai bahwa kita itu mencari relasi itu harus pertama seperti kita mencintai. Kenapa? Ini relasi itu terbentuk pasti ada tarik menarik. Jadi bagaimana kita itu bisa menarik dan kita bisa tertarik. Nah, ketika sudah itu pasti hubungan itu akan terbentuk gitu. Nah, jadi ketika kita mencintai seseorang, kita akan menunjukkan versi terbaik diri kita kepada orang. Iya nggak? Iya, Kamu bener. cinta sama orang nih, suka sama orang, gitu nggak? Iya kan? Iya, bener. Aku suka nih, aku ada interest nih sama dia. Pasti kamu akan menunjukkan versi terbaik. Nah, ketika keikhlasan muncul dalam mencintai, orang itu pasti secara tidak sadar kan, bukan dibuat-buat kan? Iya. Nah, akhirnya apa ya? Orang itu akan tertarik. Jadi jaga image itu perlu sih, ya kan? Iya. Jaga image itu kalau itu dibuat-buat akan terlihat, tapi kalau itu apa alamiah, ketika kita seperti mencintai seseorang, itu akan ya alamiah dan orang itu akan tertarik dengan alamiah, itu bukan tertarik karena apa ya? Oh, orang ini punya ini gitu. Enggak, tapi tunjukkan bahwa kamu itu versi terbaik dalam dirimu dan itu juga secara ikhlas, secara memang itu secara manusia itu seperti itu sebenarnya. Kayak gitu. Pertama itu kalau menurut saya ya. Biasanya saya lakukan itu seperti itu. Terus kedua, masuki dunia mereka. Melihat nih, seandainya ini lebih contoh spesifik deh, kamu kasih contoh deh. Ingin relasinya seperti apa? Maksudnya ingin ngebonding apa? Dosen atau apa? Bupati atau apa? Kamu Iya, mungkin kalau dosen gitu. Oh, dosen, ya kan? Nah, ini cara membangun relasi dengan dosen. Yang pertama, pasti ketika kita awal kuliah itu kontrak kuliah dan kita harus memahami sistem yang dibentuk oleh dosen itu. Dosen ini pola pikirnya apa? Dosen itu punya pola pikir, punya ideologi loh. Kita harus menganalisis itu. Jadi di awal itu harus menganalisis dosen ini sebenarnya modelnya seperti apa sih? Kita lihat tuh dari cara dia mengajar tuh seperti apa. Yang terpenting apa kemauan dari dosen itu kita harus turutin. Itu dimanapun sebenarnya kalau kita pun dengan teman apa yang dimaukan oleh teman itu kita harus turutin. Jadi ketika adaptif lah. Kita jadi orang itu harus adaptif. Kalau orang adaptif itu mudah diterima. Itu sih. Itu tips yang pertama ya. Sebenarnya kalau ngomong sepanjang, kayaknya waktunya nanti gak cukup ya kan. Iya, Ya bener. itulah intinya kita itu harus menjadi versi terbaik dalam diri kita. Itu. Itu yang tips yang paling utamanya gitu. Nah ini kan Kak Ilham ini kan semangat banget gitu kan dalam mencari relasi begitu ya. Nah ini pernah nggak sih kayak pengen keinginan untuk berhenti atau kayak aduh males gitu, ada nggak kayak gitu? Dalam suatu momen pasti. Karena saya itu sebenarnya ambivert sebenarnya. Saya juga nggak, kalau saya ekstrovert ya semua orang melihat saya itu kayaknya ekstrovert nih kan, banyak temannya dan lain sebagainya. Tapi saya
dalam suatu kondisi saya juga menginginkan untuk sendiri. Karena di dalam kesendirian itu tidak ada intervensi apapun. Jadi semua orang nih, ini tips juga nih. Kadang ketika saya udah capek itu saya ingin sendiri. Jadi ketika saya sendiri itu yang tidak ada yang mengintervensi saya, dan saya akan menjadi diri saya sendiri itu ketika saya sendiri. Ketika dengan orang lain saya itu hanya topeng di semua orang, dan itu cara mencari relasi itu seperti harus bertopeng sebenarnya. Harus bertopeng gitu. Nah kan tadi kayak pernah ya, pasti ada momen-momen pernah kayak pengen berhenti. Nah ini untuk membangun lagi biar semangat lagi tuh kayak gimana gitu ya? Itu kalau itu dari saya ya, sebenarnya kalau saya itu alamiah aja, saya ingin sendiri. Oke, saya sudah, energi saya udah full lagi nih. Oke, saya akan mencari relasi itu lagi. Karena apa? Itulah kebutuhan pasar sekarang itu seperti itu. Kalau kita melihat secara global ya, kebutuhan di Indonesia yang saya katakan tadi orang dalam, itulah kebutuhan yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa. Oke, kamu lulus komplot IPK 4, gak punya relasi, ngapain? Gak tahu info loker, gak tahu info apapun, iya kan? Iya. Itu harus berpikir futuristik lah, berpikir ke depan gitu. Kalau Kak Ilham itu dari awal itu ada yang termotivasi dari seseorang atau dari diri sendiri untuk pengen aktif dalam organisasi dan sebagainya itu tadi? Kalau dari cerita saya memang itu dari diri saya sendiri awalnya. Tapi ketika saya bagaimana cara saya untuk bersosialisasi dan berinteraksi, itu memang kadang-kadang saya melihat seseorang, tapi orang-orang yang sudah sukses itu pasti relasinya luas gitu. Gak ada orang yang gak sukses itu gak punya relasi. Sebutin deh siapa, gak ada. Dan relasi itu akan memunculkan kerjasama, memunculkan kapital sosial dan lain sebagainya. Ya itu berawal dari relasi. Gak ada, ya itulah. Kita harus berpikir secara ideal. Gitu ya Kak. Oke, baik Kak Ilham, adakah pesan untuk mahasiswa agar mahasiswa itu bisa memaksimalkan dia dalam jangkauan relasi gitu? Oke, pesan saya, ini saya kalau ngisi materi ataupun diskusi ya, pesan saya sama. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, ini sesuai nih. Jadi kalau kita bermanfaat dengan orang, otomatis relasi itu akan terbentuk. Ya, jangkauan itu pasti luas. Kalau niat kita itu tulus. Jadi bermanfaat apapun ya, bukan materialistik lah, pokoknya intinya bermanfaat, berbagi ilmu, berbagi apapun. Jadi niatkan pada diri kita, ya, hablum minanas lah. Kita harus bermanfaat. Itu. Ketika kita bermanfaat pasti ikhlas. Jadi jangan sampai ketika kita baik dengan orang. Jadi yang saya katakan saling menguntungkan itu tadi, itu adalah hanya kata-kata agar kita bersemangat. Tapi sebenarnya ketika kita bermanfaat dengan orang, jangan pernah memfikirkan manfaat itu akan kembali pada diri kita dari orang itu, tapi hanya Tuhan yang akan membalas. Itu pesan saya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Ilham telah hadir siang hari ini bersama kita. Baik, pemirsa KK Media, saya akan memberikan kesimpulan mengenai relasi, yaitu relasi merupakan suatu hubungan atau ikatan antara satu orang dengan beberapa orang. Dan dari relasi kita belajar untuk menjadi diri kita versi kita sendiri dan harus bermanfaat bagi orang lain. Baik, saya Aimratul Azizah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.